Selamat pagi sobat rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang alat bantu pembersih gitu ya sobat, cairan pembersih untuk membersihkan korosi maupun karat yang ada di elektronika ya sobat ya, khususnya elektronika, handphone, laptop, CPU maupun komputer desktop maupun elektronika yang lain gitu ya sobat. Jadi memang uh, untuk elektronika ini memang seyoginya khusus ya sobat ya, khusus untuk benar-benar cairan yang pembersih untuk elektronika, yaitu ini sobat. Kami kebetulan adanya ini sobat, contact cleaner gitu ya, contact cleaner dari Son 400 ml, cukup banyak ya sobat ya. Jadi ini memang peruntukannya memang penggunaannya untuk membersihkan korosi maupun debu maupun meminimalisir terjadinya nyambung gitu ya, ada arus bocor dikit itu dari antara komponen karena mungkin ada korosi gitu ya sobat, atau ada korosi sehingga terjadi arus bocor kecil konslet gitu ya, amit-amit nggak minta ya sobat ya. Itu untuk mengantisipasi sobat, mengawekani gitu ya, menjaga gitu ya, karena udah untuk membersihkannya ya menggunakan ini sobat, contact cleaner ini sobat. Kemudian untuk seumpama ini sobat ya, kami juga ada juga untuk konten maupun vlog yang karburator cleaner, injektor cleaner, terus kemudian yang untuk membersihkan rantai ya, chain loop itu, kemudian ada yang penetran untuk membersihkan karat di perbengkelan maupun di pertukangan ya sobat ya. Ini khususnya untuk yang di bengkel maupun pertukangan itu kan mekanisme dari sistem kerjanya kan kebanyakan mekanikal gitu ya, mekanis gitu ya sobat ya. Untuk yang kelistrikannya ada tapi nggak begitu sebanyak di elektronika gitu ya sobat. Karena elektronika kan memang sumbernya dari kelistrikan ya, memang itu poin pentingnya di listrik. Tapi kalau di mekanik di perbengkelan maupun di otomotif itu kan pertukangan itu kan mekanis ya sobat ya, tidak terhubung selalu dengan kelistrikan. Jadi memang menggunakan karbu cleaner, karburator cleaner, injektor cleaner maupun ini penetran untuk menghilangkan karat, yaitu memang sesuai gitu ya sobat. Dikombinasi pun di dalam perbengkelan maupun pertukangan dikombinasi untuk injektor cleaner maupun karburator cleaner maupun chain loop maupun penetran itu monggo saja sobat, biasanya aman lah ya, cukup aman sobat. Tapi kalau untuk yang elektronika sobat, memang harusnya dengan yang khusus contact cleaner untuk yang elektronika, karena mungkin komposisi formula cairannya itu berbeda ya sobat ya. Jadi untuk yang contact cleaner ini untuk elektronika yes sobat. Untuk yang karburator cleaner untuk khusus permesinan pertukangan yes sobat. Tapi kalau untuk karburator cleaner untuk elektronika no ya sobat ya. Untuk karburator untuk elektronika ini no ya sobat. Jadi ini karburator untuk karburator yes sobat. Tapi kalau untuk elektronika ya menggunakan contact cleaner ini sobat yes sobat. Jadi gitu ya sobat ya. Takutnya ngawekani konslet sobat, karena memang untuk yang penetran ini karburator cleaner, injektor cleaner, penetran maupun ini, terutama yang karburator cleaner maupun injektor itu formulanya kuat sobat. Jadi ketika ada permukaan benda yang ada catnya gitu ya sobat ya, ada catnya, terus kemudian ada pernisnya, ada clear coatnya di lapisan paling atas, kalau sering rutin semprot dengan karburator cleaner maupun injektor cleaner atau penetran itu dengan cukup intens, biasanya lama-lama akan aus luntur sedikit demi sedikit ya sahabat ya, untuk clear coatnya maupun nantinya setelah clear coatnya hilang, cat yang bagian tengahnya itu cat warnanya juga akan aus sedikit demi sedikit ya sahabat, karena memang cukup kuat formulanya. Karena di dalam karburator cleaner, injektor cleaner maupun contact cleaner ini kan pasti kemungkinan besar ada formula untuk tinnernya sobat, karena baunya juga mirip dengan thinner sedikit gitu ya. Cuman mungkin persentasenya sedikit banyak itu sedikit maupun banyak dari tinnernya itu masing-masing punya formula sendiri gitu ya sobat ya. Jadi keluaran dari
produk mana itu biasanya kan formulanya masing-masing punya formula sendiri. Tapi kemungkinan besar dari formula itu ada yang bahan bakunya, bahan dasarnya adalah thinner sobat. Nah, itu sobat, cuman mungkin intensitasnya banyak atau sedikit, prosentasenya banyak atau sedikit itu disesuaikan dengan peruntukannya sobat untuk penggunaannya. Biasanya gitu sobat. Terus kemudian untuk ini sobat, kebetulan ini kan kami mau rekondisi sobat ya, bersihkan ya sobat ya. Kami akan membersihkan laptop ini sobat ya, dari ThinkPad maupun Elite ya. EliteBook ini kebetulan kami adanya ini udah cukup lama kami gunakan sobat. Jadi untuk bagian fan-nya itu pasti udah debunya udah banyak sobat. Jadi kami akan gunakan contact cleaner ini untuk membersihkan debu yang di fan, di kipasnya itu ya, kipas pendingin atau blowernya ya, blower kecil itu. Terus kemudian untuk bagian konektor USB maupun konektor yang lain yang di dalam part komponen di dalam mesinnya gitu ya, kita bersihkan pelan-pelan ya sobat. Seumpamanya ada korosi gitu, biasanya kalau korosi yang di elektronika tuh bentuknya seperti lapisan putih, seperti sobat ya, seperti lapisan putih kerak putih gitu ya sobat. Nah, itu takutnya nyambung sobat antara komponen-komponen di dalamnya, nyambung arusnya, kemudian akhirnya malah jadi error, hang ataupun amit-amit ya sobat ya, konslet gitu ya, amit-amit nggak minta. Jadi korosi yang di elektronika biasanya bentuknya seperti itu sobat, lapisan putih, kerak putih kecil baik tipis maupun tebal. Nah, itu biasanya kami gunakan dengan contact cleaner ini sobat. Itu pembersihnya itu. Terus kemudian kami juga mau upgrade juga ya sobat, sekaligus upgrade dari harddisknya yang posisi HDD, kami akan sekalian upgrade dengan SSD ya sobat ya. Harapannya lebih cepat sobat, karena memang harddisk itu kan menggunakan ini ya sobat, menggunakan mekanismenya kan piringan cakram seperti stainless gitu ya sobat, berputar. Nah, jadi kan perlu waktu untuk membaca gitu ya sobat, membaca file di dalam harddisk itu. Sedangkan untuk yang terbaru kan menggunakan solid state drive gitu ya sobat, SSD, dan ini ada tertulis juga 10 kali lebih cepat daripada harddisk yang mekanisme biasa gitu ya sobat ya. Harapannya akan lebih cepat. Terus kemudian dua-duanya sekalian kita ganti sekalian ya sobat, upgrade ke SSD kemudian install ulang juga sobat. Terus kemudian untuk harddisknya kan eman-eman sobat, itu harddisknya kan masing-masing 500 GB, lumayan, masih cukup berat, cukup gede gitu ya sobat, cukup kapasitasnya cukup besar, setengah tera gitu ya sobat, setengah terabyte, lumayan 500 GB. Kami siapkan saat ini sobat untuk casingnya harddisk HDD-nya dari yang lama, dari laptop itu akan kami jadikan untuk harddisk eksternal sobat. Akan disiapkan saja sobat untuk ini casingnya ya, casing HDD enclosure gitu ya, untuk dijadikan memori tambahan. Lumayan sobat, 500 GB tambah 256 GB kan 756 GB, hampir 1 tera gitu ya sobat, lumayan sobat. Nah, kenapa disiapkan satu sobat? Karena yang ThinkPad sih masih oke lah sobat, harddisknya masih oke gitu ya. Tapi kalau yang Elite ini harddisknya kemungkinan sudah mulai error sobat, karena kadang-kadang detect, kadang-kadang tidak sobat. Salah satu cirinya ya, beliau ketika loading booting itu nyalakan pertama itu masuk Windows-nya, kadang-kadang mau masuk, kadang-kadang enggak sobat. Nah, itu. Terus kemudian kalau udah masuk, ketika mau buat kerja, buat ketik maupun buka aplikasi gitu, kadang-kadang karena harddisknya memang sudah mulai error gitu sobat ya, itu tiba-tiba restart sendiri sobat, minta restart gitu ya, karena mungkin beliau nggak membaca ke harddisknya error. Terus kemudian harddisknya bunyi sobat, crack. Nah, itu kadang-kadang ya masing-masing beda-beda ya bunyinya gitu. Kalau kebetulan punya kami bunyinya crack. Jadi terlihat kasar sekali bunyinya harddisk gitu ya sobat. Harusnya kan harddisk walaupun beliau piringan, bentuknya piringan seperti stainless gitu, ada lapisan filmnya gitu ya untuk file itu. Biasanya kalau yang masih baik itu bunyinya halus gitu ya sobat, walaupun berputar tapi beliau halus. Nah, ini sudah mulai bunyi crack, nah itu biasanya sudah mulai kena. Mungkin ada mekanisme di dalamnya yang mulai error, mulai atau mungkin jarum pembacanya itu mungkin nggak mau balik atau gimana. Itu biasanya harus dilihat lagi ya sobat ya. Tapi kalau memang usia sobat,
pemakaian udah cukup lama ya, mungkin wayai untuk penyegaran ya sobat, rekondisi lagi ya. Nah itu sobat, jadi kami siapkan satu sobat untuk harddisknya. Kalau yang ThinkPad masih oke lah sobat, masih oke gitu ya. Terus kemudian untuk ini sobat, untuk cairan pastanya disiapkan juga sobat. Cairan pasta untuk kan dari fan pendingin itu kipas pendingin itu kan berputar terus. Nah itu biasanya kan menyambung ke aliran udaranya, ada semacam corong ya, ada semacam saluran pipa gitu menuju ke prosesor lah. Prosesor itu ketika ditempelkan dengan tempelkan dengan fan-nya itu, ada saluran itu, ada lapisan pasta untuk pendinginnya sobat. Nah ini pasta pendingin untuk prosesornya kita siapkan juga sobat. Nanti dibersihkan kalau memang udah kering, udah nggak optimal gitu ya, kelihatan sudah ini, kita ganti, kita bersihkan, terus kita replace dengan yang baru untuk pastanya sobat. Harapannya lebih optimal gitu sobat. Jadi memang pasta ini walaupun mungkin hanya pasta gitu ya, tapi pengaruhnya cukup besar sobat. Jadi membantu proses pendinginan prosesor ketika prosesor terutama lagi bekerja, kan menghasilkan panas yang cukup panas ya sobat. Kalau pendinginnya pastanya udah mulai kering maupun mulai mengeras gitu ya sobat, ya itu proses pendinginannya jadi kurang optimal sobat. Jadi ya harapannya lebih awet ya sobat kalau di pastanya diganti. Terus kalau berapa tahun pemakaian, 3 tahun atau 2 tahun direkondisi, dibersihkan, terus dikasih pasta. Tapi ya tergantung juga pemakaian ya sobat. Kalau memang pemakaiannya aplikasinya banyak kan semakin panas, itu mungkin intervalnya lebih pendek atau lebih panjang ya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya sobat. Ya itu sobat ini. Terus kemudian untuk ini ya sobat ya, untuk peralatannya ya sobat ya. Jadi ditambahkan sedikit untuk karburator cleaner maupun injektor cleaner itu kan untuk membersihkan lapisan. Kenapa formulanya kuat gitu ya sobat? Formulanya cukup strong, kuat sobat, karena endapan kerak yang cukup membandel di karburator maupun di throttle body gitu ya, di motor gitu ya, injektor itu ketika disemprot dengan karburator cleaner maupun injektor cleaner itu biasanya akan hilang, akan bersih gitu ya sobat ya, walaupun keraknya sebenarnya sudah cukup kuat menempel gitu. Jadi memang formulanya kuat sobat untuk yang karburator cleaner, injektor cleaner ini ya, seyogianya itu digunakan untuk otomotif ya, seyogianya ya. Kalau semuanya untuk yang elektronika ya menggunakan yang khusus elektronika ya sobat ya, kontak cleaner ini. Nah itu tambahannya sedikit sobat, karena formulanya kuat ya, strong. Ini peralatannya sobat yang digunakan sobat. Sebentar sobat. Oke sobat, kami siapkan ini sobat ya, obeng kecil ya yang bervariasi. Monggo aja sobat punya yang bentuk variasinya yang lain ya, monggo saja sobat. Yang penting bisa untuk membuka bautnya, karena kecil-kecil ya sobat ya. Kemudian untuk ini sobat, untuk peniup debunya ya, kalau sobat rekan-rekan punya vacuum cleaner yang khusus untuk membersihkan elektronika gitu ya, handphone, laptop ya, itu lebih baik ya sobat, monggo aja. Karena kebetulan kami belum tersedia sobat untuk vacuum cleaner yang untuk membersihkan elektronika gitu ya. Ini kami menggunakan kompresor biasa, peniup debu gitu ya, tapi dengan tekanan anginnya kecil saja sobat, kecil maupun sedang, jangan yang besar ya sobat ya, karena takutnya komponen elektroniknya copot maupun terbang gitu sobat kalau terlalu besar. Jadi memang kecil saja sobat untuk anginnya, yang penting bisa dapat membersihkan untuk debu-debu kotoran yang dibersihkan di laptop maupun handphone gitu sobat ya. Itu. Terus kemudian untuk ini kuas sobat, kemudian ada ini pembukanya ya sobat ya, congkel untuk alat bantu membukanya, casing-casingnya. Kemudian untuk multitester, semuanya kita sebelum buka pelan-pelan gitu sobat ya, hati-hati, karena elektronika itu takutnya konslet sobat kalau semuanya ini ya kita belum kulino gitu sobat ya. Jadi kami siapkan multitester juga sobat untuk ngetes konektornya ininya ya, kuningan konektornya lah. Nah, terus kemudian sediakan juga ini sobat kaca pembesar sobat, karena ini ya posisinya kan komponennya kecil-kecil, kita sebelum lebih membersihkan lebih ini ya, kalau kita belum terbiasa amit-amit ya sobat, kami lihat dengan kaca pembesar untuk melihat posisi
media kerjanya yang di partnya itu ya, spare part di dalamnya ada komponen-komponennya gitu sobat. Jadi pembersih. Terus kemudian ini sobat, untuk proses rekondisi pembersihan korosi segala macam ini ya sobat ya, dilakukan oleh profesional ya sobat, yang biasa udah kulino terbiasa gitu ya sobat. Karena untuk elektronika ini kan memang gampang-gampang susah ya sobat ya, rentan gitu ya, takutnya konslet kalau nggak terbiasa, komponen-komponennya malah takutnya error gitu ya sobat ya. Jadi kalau memang belum terbiasa, belum kulino, ada baiknya ada mentornya ya sobat ya, ada profesional, teman, rekan, sahabat yang memang benar-benar profesinya memang profesional di untuk servis laptop, handphone maupun CPU, elektronika gitu ya sobat, untuk mentori lah, untuk membimbing, untuk mendampingi dalam proses pembersihannya. Kalau belum terbiasa, belum kulino ya ini ya sobat ya, ada baiknya seyogyanya pendampingan dari yang profesional lah, intinya itu sobat. Jadi elektronika ini berbeda dengan otomotif ya sobat ya. Jadi otomotif kalau mesin penggerak, di dalam itu karburator dibersihkan segala macam, dibongkar pelan-pelan, atau mungkin sistem pengereman, cakram, kaliper, kampas rem dibersihkan. Terus ya itu kan mechanical gitu ya sobat. Jadi dibersihkan dengan semprotan. Itu resiko konslet itu tidak ada sobat, boleh dibilang tidak ada ya kalau semuanya mekanikal di otomotif ya. Tapi kalau yang bagian kelistrikan ya juga tetap ada resiko untuk konsletnya sobat, itu yang di otomotif. Tapi kalau untuk yang di elektronika itu benar-benar resiko konsletnya cukup tinggi sobat. Jadi ada baiknya kalau belum kulino, belum terbiasa, ada baiknya ada pendampingan dari yang profesional. Kalaupun takutnya error ataupun hang ataupun amit-amit ya sobat konslet, ada baiknya malah dikasihkan untuk yang membersihkan benar-benar orang yang sudah profesional ya sobat, service center maupun orang-orang yang rekan-rekan sahabat yang sudah terbiasa profesinya memang untuk servis laptop, servis handphone gitu ya sobat ya. Itu harapannya gitu sobat. Begitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat ya. Ini untuk berikutnya untuk posisi sudah terbuka ya sobat, biar durasi videonya nggak terlalu lama sobat. Nah gitu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.